Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita sambung tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak lupa kita membacakan ngambil keberkatan dalam sambungan ini. Kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu wa ala alihi wasallam wa li abaina wa ummatina wa limasyaikhina min sifat wal mu'minina min asusan Nabiullah Adam wa Sitiyah wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Allahumma Sambungan cerita diceritakan di dalam kisah tatkala Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina, maka Musa berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, adakah surga itu berpagar dan bertunggu?" Jawab Allah, "Iya, ada berpintu dan ada yang menjaganya." Maka berkata Musa, "Ya Tuhanku, jika ada yang mengawal dan menjaganya, bagaimanakah iblis itu dapat masuk menjumpai Adam?" Firman Allah, "Adapun iblis masuk itu yaitu dari mulut ular." Berkata Musa, "Bagaimanakah Adam mau menurut kata iblis?" Maka firman Allah Ta'ala, "La tas'al an qada'i wa qudrati." Hai Musa, jangan engkau tanya dari ketentuan hikmah takdirku, ketetapanku, dan jangan engkau tanya tentang kudratku. Diterimanya taubat Adam itu Allah nyatakan di dalam Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, "Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Al-Baqarah ayat 37 ya, kurang jelas. Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Maka Allah menerima taubat Adam atasnya. Sesungguhnya Allah itulah dia yang bersifat tawwab. Artinya sangat menerima taubat hamba dan bersifat rahim. Artinya sangat menyayangi hambanya. Ya. Al-Baqarah 37. Kita teruskan. Setelah Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yakni menerima bahwa Adam itu diterima oleh Allah taubatnya, dan ia telah mengetahui bahwa taubatnya itu diterima Tuhannya. Adam pun masuk ke Ka'bah. Ini dari bumi, yakni bukan bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu, bukan. Tapi itulah Baitul Ma'mur waktu dahulu. Jadi tepat di bangunan Ka'bah itulah dia Baitul Ma'mur yang diangkat ke langit tatkala terjadi taufan dan banjir pada zaman Nabi Nuh. Namun tempatnya itulah dia tempat Ka'bah, bangunan Ibrahim alaihissalam itu. Lapaknya itu tepat di atas langit yang ketujuh, bukan tanggung.
Nabi Adam mengerjakan haji ini karena perintah Allah yang disampaikan oleh Jibril pada firman Allah, hijja qablal maut. Hajilah engkau hai Adam sebelum matimu. Adam pun mengerjakan pekerjaan haji pada masa Adam itu, yaitu apabila masuk ke Ka'bah itu Baitul Ma'mur dan beribadah di situ, itulah hajinya. Nah, model zaman dulu gitulah hajinya. Adapun berkumpul di Arafah adalah karena mengingat pertemuan Adam dan Hawa. Dan adapun sa'i adalah karena mengingat peristiwa Siti Hajar berulang alik mencari air karena kelahiran anaknya Ismail untuk memandikannya dan kehausan anaknya itu. Ini disyariatkan semuanya peristiwa ini di dalam ibadah haji. Karena Allah memuliakan pelaku-pelaku dalam peristiwa ini. Karena mereka telah mengalami penderitaan dan kesusahan yang sangat berat. Dan begitu juga tentang melontar jumrah. Karena mengingat pada peristiwa gangguan-gangguan iblis untuk menggagalkan penyembelihan Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya sendiri Ibrahim. Karena melaksanakan perintah Allah dengan pasrah dan ikhlas itu. Peristiwa ini juga dimasukkan oleh Allah dalam syariat mengerjakan haji. Berarti rame apalah Ya, segala peristiwa nabi-nabi ya. Yang menyusahkan tuh masuk. Setelah Adam mengerjakan hajinya, cuman haji Adam asal masuk Baitul Ma'mur, haji itu waktu itu. Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, bawalah Adam itu ke sungai. Sapukanlah tanah yang ada pada sungai Na'mal ngarannya. Sungai Na'mal. Sungai Na'mal itu di belakang Adam. Berkata Adam, hai Jibril, hikmah apa ini? Maka kata Jibril, itulah ia, nanti akan dijadikan ia menjadi bibit anak cucumu nanti untuk badan. Maka dilihatlah oleh Adam segala ruh-ruh. Ini ruh di atas. Segala ruh anak cucunya. Penuhlah udara. Karena sangat banyaknya ruh anak Adam itu. Maka Adam berkata, jika dijadikan yang demikian banyaknya itu anak cucuku, bisakah dapat muat dalam dunia ini? Kata Jibril, hikmah Tuhanmu yang amat kuasa pada menjadikannya hai Adam, adalah sebagian dijadikannya dan sebagian lagi masih di dalam rahim kandungan ibunya dan sebagian lagi di dalam tulang sulbi bapaknya dan yang sudah lahir dahulu dimatikannya. Inilah mana firman Allah, wa mustaqarru wa mustauda. Maka sebagian anak cucunya itu lahir bertempat tinggal di dunia dan sebagian lagi yang ditinggal di tulang sulbi bapaknya. Ini Al-An'am ayat 98. Demikian jugalah pada Adam. Sebagian anak-anaknya ada yang masih tinggal di sulbi Adam. Dan sebagian lagi ada yang di dalam kandungan Siti Hawa. Kata Adam,
kulihat pada ruh-ruh anak cucuku ini bermacam-macam kelakuannya. Kulihat ada yang Islam, dan sebagian ada yang kafir, dan sebagian ada yang mukmin, dan sebagian ada yang asih maksiat, melakukan dosa, durhaka, dan sebagian ada yang fasik, dan sebagian ada yang sukacita, dan ada yang berduka cita, dan sebagian ada yang kaya, dan sebagian ada yang miskin. Berarti udah takdir Allah dulu banyak udah. Maka Allah berfirman, hai Adam, lihatlah anak cucumu yang kaya itu, dia tidak merasa cukup anugerahku. Dan lihatlah yang miskin tuh, tidak ada dia sabar dan tidak mau bersyukur kepadaku. Waduh, parahnya. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh anak cucu Adam itu. Anak cucu Adam itu bersap-sap, berbaris-baris. Kata Allah, berbarislah kalian dan beraturlah kalian mulai dari timur ke barat. Maka dengan hikmah Allah Ta'ala, maka segala yang barisan ruh yang di kanan Adam itu, itulah dia nanti menjadi ruh orang mukmin. Itu dengan sendirinya, bukan di tempat-tempat. Artinya memang terpilih sendiri ya, ini sebelah kanan. Dan segala yang di kiri Adam itu, itulah dia nanti menjadi ruh orang munafik, dan orang zindik, dan orang asi, artinya ahli maksiat. Dan segala yang di hadapan Adam itu, itulah dia segala nabi dan segala wali. Dan segala yang di belakang Adam itu, itulah dia yang kafir dan yang musyrik, yakni orang mensekutukan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada segala ruh itu. Ini tersusun sendiri dia. Bukan di kau sana enggak ada. Mengambil terus sabda. Berarti itu menentukan dia takdir nanti akan datang. Ini terjadi ketika setelah di sumur apa tadi? Setelah disapu ruh itu berdatangan. Saya pinggir sungai disapu di belakang Adam. Datanglah segala ruh anak Adam itu. Diperintahkan Allah, hai segala ruh anak cucuku, anak cucu Adam, coba kalian beratur, bikin sab sendiri. Itulah maka beratur-atur. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh anak cucu Adam itu bersab-sab, jadi berbaris. Berbarislah kalian dan beraturlah kalian dari timur ke barat. Maka dengan hikmah Allah Ta'ala, maka segala barisan ruh yang di kanan Adam itulah mukmin, dan segala yang di kiri Adam itulah munafik dan zindik dan asih maksiat, dan segala yang di hadapan Adam itulah dia segala roh nabi dan para wali, dan segala yang di belakang Adam itulah dia ruh orang yang kafir, yang dan yang musyrik, yang iman sekutukan Allah. Kemudian Allah berfirman, ini dia kepada segala ruh. Ini terjadi. Alastu birabbikum. Di sini terjadinya itu. Bukankah aku ini Tuhan kamu, hai sekalian ruh, ada juga Adam? Maka menjawab segala ruh itu, bala syahidna. Ya, kami telah menyaksikan. Harapan Allah kepada segala ruh hambanya ini, setelah adanya persaksian dan ikrar ucapan pengakuan dari ruh hamba-hambanya ini, jangan ada lagi nanti di hari akhirat, hari kiamat, membuat suatu alasan
bahwa perjanjian persaksian ini kami telah lupa karena lengah dan lalai. Ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini di surat Al-A'raf ayat 172 ditulis. Ketika Tuhanmu menjadikan keturunan anak Adam dari tulang belakang mereka, Allah mempersaksikan dengan diri mereka sendiri. Dibuat diri mereka itu mempersaksikan Allah. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Sahut segala roh, ya kami menyaksikannya. Tapi apa kata Allah? Supaya kamu nanti pada hari kiamat ya tidak mengatakan pada hari kiamat sesungguhnya kami lengah, kami lupa terhadap perihal perjanjian ini. Jangan kalian bilang itu nanti di hari kiamat ya. Ini perjanjian akan dipertanggungjawabkan sampai mati dan terus ke akhirat. Itu maka waktu mati di kuburan ditanya alastu birabbikum. Sambungan berarti. Kemudian Allah berfirman kepada sekalian roh itu, sujudlah kamu sekalian pada Tuhan yang menjadikan kamu. Maka saf barisan yang di kanan itu semuanya sujud mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saf yang di kiri itu semuanya tidak mau sujud. Kemudian datang lagi firman Allah Ta'ala. Sujudlah kamu. Sujudlah kamu sekalian lagi. Maka saf yang di kanan Adam itu sebagian tidak mau sujud. Maksudnya? Iya, sekalian sekali lagi. Maka saf yang di kanan Adam itu sebagian tidak mau sujud. Dan yang di bagian sebagian lagi ada mau sujud. Dan yang di kiri Adam itu sebagian ia merendahkan dirinya lalu sujud. Dan 3 bagian lagi tiada mau sujud. yakni tak mau merendahkan dirinya. Lalu baru sujudlah mereka. Dan 3 bagian lagi tiada mau sujud sama sekali. Adapun yang mau sujud di permulaannya, kemudian ia tiada mau sujud, itulah orang yang di permulaannya yaitu Islam. Kemudian dia jadi kafir sesudah matinya. Waktu mati kafir dia. Mula-mula Islam. Dan adapun yang di pertama hidupnya kafir dan pada matinya Islam, itulah dia yang mau sujud pada pertamanya, kemudian dia tidak mau sujud. Sebaliknya ini tadi, yang tidak mau sujud, kemudian dia mau sujud. Dan adapun sujud pada pertamanya dan sujud pada yang keduanya, maka itulah dia pada awal umurnya hidupnya Islam, dan pada akhir hidupnya pun dia itu Islam. Dan adapun yang tiada mau sujud pada pertamanya dan tiada pula mau sujud pada suruhan berikutnya, maka itulah dia orang yang permulaan umurnya pun kafir dan akhir hidupnya pun dia jadi kafir. Udah takdir semua. Firman Allah Ta'ala, haulai fil jannati wala ubali wa haulai fin nari wala ubali. Ini takdir Tuhan.
mereka itulah yang aku takdirkan masuk ke dalam surga. Aku tak peduli amal kebaikannya dan amal kejahatannya, tak peduli. Memang takdirnya masuk surga. Dan mereka yang aku takdirkan masuk ke dalam neraka, aku juga tidak peduli amal kebaikannya. Dan aku juga tidak peduli amal kejahatannya. Karena takdirku menentukan yaitu masuk neraka. Inilah penjelasan pada hikmah suruhan sujud pada segala ruh anak cucu Adam itu. Dan penyebabnya masuk surga atau masuk neraka yaitu pada akhir hidupnya mati dalam Islam atau mati dalam kafir, sebagaimana yang telah diceritakan di atas tadi. Setelah didengar oleh Adam akan firman Allah Ta'ala ini, maka menangislah Adam. Maka Adam berkata sambil bertanya kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, tiadakah engkau jadikan semuanya itu beragama Islam juga, supaya sekaliannya mereka itu menyembah engkau?" Firman Allah, "Karena itulah kujadikan kepada mereka itu tanda-tandaku." Tanda-tandaku yang kubuat. Barang siapa yang percaya kepada segala tanda-tandaku dan percaya kepada Rasulku, lalu mereka mengerjakan amal saleh, maka mereka kumasukkan ke dalam surga. Ini tanda, alamat. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadaku, kumasukkan dia ke dalam, dan tidak percaya kepada Rasulku, dan lagi dia menyembah yang lain daripadaku, maka sungguh ia akan kumasukkan ke dalam neraka. Itulah tandanya. Hai Adam, tidakkah dulu aku larang engkau, jangan engkau hampiri pohon kayu khuldi itu, dan jadikanlah iblis itu sebagai musuhmu dan juga musuh istrimu. Tapi tiada kamu ikut perkataanku, kata Allah. Maka jadilah engkau bersama-sama dengan iblis itu nanti di dunia ini, dan seterusnya menunggu nasib takdir apakah anak cucumu masuk surga atau masuk neraka. Hai Adam, sekarang pun engkau mesti ingat, jangan engkau diperdayakan lagi oleh iblis seperti engkau telah diperdayakannya sewaktu engkau berada di dalam surga itu. Karena nanti ia akan memperdayakan anak cucumu. Maka Adam pun sangat terharu perasaan hatinya mendengar firman Allah Ta'ala itu. Dan Siti Hawa pun sujud ke hadirat Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala dengan tangisannya sambil berseru, "Ya Tuhanku, Engkau jua Tuhan yang amat mengampuni dosa kami dan yang mengasihani kami. Maka peliharalah kami, peliharakan olehmu kami dari bencana iblis alaihi laknat itu, dan jauhkanlah kami daripadanya." Setelah itu Allah pun berfirman, "Mana Hajarul Aswad?" Maka Hajarul Aswad pun datang. Dulu malaikat. Maka Allah berfirman kepadanya, kepada Aswad,
ini malaikat, pergilah berjanji setia kepada Adam ke bumi, dan tuliskan segala janjiku dan janji Adam dan anak cucu Adam. Maka Hajarul Aswad itu pun turun ke dunia. Penjelasan Hajarul Aswad itu adalah seorang malaikat. Berarti dari zaman Adam udah ada. Udah ada. Dia itu malaikat. Bola putih. Maka ditulislah oleh malaikat itu segala anak cucu Adam yang akan menjadi penghuni surga. Sipulan namanya. Sampai sekian ada banyaknya. Setelah ditulis oleh malaikat itu, maka Allah berfirman kepadanya, masukkanlah tulisan itu ke dalam mulutmu. Maka dimasukkanlah tulisan itu ke dalam mulut malaikat itu. Kemudian Allah berfirman, jadilah engkau batu. Maka jadilah dia menjadi sebuah batu yang amat putih warnanya. Maka tatkala hari kiamat nanti, Hajarul Aswad itu dijadikan oleh Allah menjadi malaikat kembali lagi seperti sedia kalanya. Cuman diletakkan di samping Hajarul itu adalah supaya menjadi saksi. Siapa yang hajinya betul-betul tulus, siapa hajinya karena dunia, siapa yang hajinya karena cari kemuliaan dan sebagainya, supaya dia menjadi saksi. Tatkala di zaman Nabi Nuh, Hajarul Aswad itu ditaruhkan oleh Allah pada diwal masjid namanya. Diwal masjid Baitul Ma'mur. Nabi Nuh alaihissalam. Maka tatkala akan dibinasakan Allah Ta'ala kaum Nabi Nuh itu dengan taufan dan banjir besar yang menenggelamkan semua daratan, maka diangkatkanlah oleh Allah Ta'ala Baitul Ma'mur itu ke langit. Dan tentang Hajarul Aswad itu disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Nuh menyimpankannya pada bukit Jabal Rahmah. Maka tatkala sampai kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim membina Ka'bah dengan Nabi Ismail. Lalu disuruh oleh Allah mengambil Hajarul Aswad itu pada Jabal Rahmah dan disuruh lekatkan di Hajarul Aswad itu pada penjuru Ka'bah, pada penjuru sudut dinding Ka'bah sebelah kanannya itu, pada pintu masuk ke dalam Ka'bah itu. Itulah yang dikecup oleh segala orang yang menaik haji dan yang dilekapkan matanya kepada Hajarul Aswad. Mereka dengan tangis mereka itu, karena ia akan nanti menjadi saksi juga selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Setelah Adam mendengar ucapan malaikat Hajarul Aswad itu tentang anak cucu Adam yang masuk surga, gembiralah Adam dengan mengucapkan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, tatkala Adam mendengar banyak yang masuk ke neraka, maka sangat lukalah hatinya karena banyak anak cucunya yang masuk neraka.
Kemudian Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, pergilah engkau ke Sarandip, yakni negeri Ceylon, Sri Lanka Sri Lanka, sekarang. dengan istrimu Hawa." Ini perintah Allah. Maka berjalanlah Adam dengan istrinya Siti Hawa itu ke Sarandip, namanya daerahnya. Setelah sampai keduanya dan menetaplah dia di situ, pada suatu hari datanglah Jibril kepada Adam membawa 7 keping induk besi. Nah, 7 keping induk besi yang sudah dijadikan Allah Ta'ala. Besi itu banyak memberi manfaat bagi manusia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas." Dan kami turunkan, kami adakan besi untuk mendapatkan kekuatan yang sangat dan beberapa manfaat bagi manusia. Di Al-Hadid ayat 25. Di dalam riwayat Nur kejadian manusia, tatkala Nur itu dijadikan, terjadilah 4 sekaligus. Nur menjadi manusia, Nur yang menjadi padi, itu maksudnya, Nur yang menjadi besi, dan Nur yang menjadi bunga mawar. Ini sekali ya. Kalau kita kaji berkaitan erat, setiap manusia tidak bisa lepas daripada beras, padi, gandum dan sebagainya. Tak bisa. Dan juga manusia tidak bisa terlepas dari alat besi. Dan juga manusia tidak bisa terlepas kepingin kepada yang indah wangi. Lambangnya waktu itu bunga mawar. Itu maka sekarang manusia suka kepada wangi-wangi. Lambang mawar. Lambang itu sebagai lambang. Adapun besi yang 7 keping itu, pertama, penukal besi, yakni alat untuk melubangi tanah untuk bercocok tanam dan sebagainya. Yang kedua, nadas namanya. Nadas besi yaitu pengorek lubang untuk membuat sumur dan sebagainya. Berarti udah ada bentuk. Udah ada bentuk diajari oleh Allah. Ketiga, kurdi. Ya, kurdi besi. Ini belum jelas apa itu kurdi besi. Yang keempat, beliung besi, yakni kampak dan sejenisnya. Yang kelima, cangkul besi. Udah ada. Oh, berarti dikirim Allah bentuk. Bentuk itu dari besi. Yang keenam, sepit besi, yakni untuk mengepit benda yang panas dan sebangsanya seperti tang, ya, dan sebagainya, kakak tua, gitu ya. Yang ketujuh, perkakas atau alat-alat keperluan kehidupan dari besi, seperti belanga, periuk, param, dan sebagainya. Ini sudah ada diajari oleh Allah SWT untuk kehidupan Adam. Setelah diberikan Jibril semua alat besi yang telah disebutkan tadi kepada Adam, maka berkata Adam, "Hai Jibril, tiada apa-apa padaku untuk kuperbuat dengan alat besi ini. Artinya apa gunanya ini? Dan dengan apa aku akan memasak makananku?" Maka kata Jibril, "Nanti Allah akan menganugerahkan kepadamu api
Maka pada ketika itu juga datanglah firman Allah, hai Jibril, pergi engkau ke dalam neraka. Ambil olehmu segumpal kecil dari bunga api neraka itu. Berikan kepada Adam. Maka Jibril pun pergilah ke neraka. Lalu dibawanyalah bunga api itu kepada Adam. Maka disambutlah bunga api tadi oleh Adam. Setelah ia terpercik api itu ke tangan Adam, terjatuhlah ke bumi. Lalu turunlah ke bawah 7 lapis bumi dan kembali lagi ke neraka. Dengan tiada berhenti api itu di suatu tempat manapun. Maka firman Allah Ta'ala, hai Jibril, katakan kepada Adam, hendaklah diambilnya batu dengan besi. Lalu pukul keduanya, sentuhkan keduanya itu, niscaya akan terbitlah api daripada keduanya itu, atau kayu yang keras. Apabila dilagakan keduanya, niscaya akan terjadilah api daripadanya. Jadi bekas-bekas kelaluan daripada percikan bunga api itu, itulah jadi belerang. Itulah dia jadi bibit api, jadi batu bara dan sebagainya. Maka pesan Allah ini dikatakan Jibrillah kepada Adam. Setelah demikian pengajaran ini diperbuatlah oleh Adam seperti apa yang dikatakan oleh Jibril itu. Setelah didapati oleh Adam segala api pada pekerjaan yang dilakukannya untuk mendapatkan api, maka berkata Nabi Adam, hai Jibril, api yang dahulu sebelum api ini tidak dapat hamba mengangkatnya, menanggungnya, memegangnya, dan tiada dapat hamba mendekatinya. Maka sahut Jibril, hai Adam, api yang duluan itu adalah api neraka. Dan ini pun dari pancaran api neraka. Tatkala api itu jatuh dari tanganmu, lalu ia kembali ke tempatnya di neraka, tiadalah ia singgah pada suatu tempat manapun juga. Maka daripada uapnya itulah, itulah yang meresap pada segala batu dan meresap pada segala besi, dan dia meresap pada segala kayu. Dan segala kelaluan bunga api neraka yang melewati liputan 7 lapis bumi itu, itulah dia yang menjadi belerang untuk induk membuat terbitnya api. Kemudian Adam pun menempa besi dengan cara yang diajari oleh Jibril, dan ditempanyalah alat-alat dari besi untuk keperluan hidupnya. Kemudian Jibril membawa seekor lembu untuk keperluan hidup Adam. Oh, berarti binatang udah ada. Udah ada. Nama lembu itu adalah Ainul Bakar namanya. Ainul Bakar. Supaya dapat dipergunakan oleh Adam untuk membawa air, membawa benda.
Ujar Jibril kepada Adam, hai Adam, perbuatlah olehmu berhumah, yakni bertani, bercocok tanam untuk engkau menanam padi dan menanam gandum dan tanaman lainnya untuk menjadi makanan dirimu dan ahli keluargamu, artinya keluarganya, supaya memberi manfaatlah segala yang diperintahkan oleh Allah itu, yang dititahkan oleh Allah itu, dan tanam benih, benih kapas, biji kapas. Lalu buahnya itu nanti diperbuat pakaian untuk menutupi aurat diri dan untuk memelihara diri daripada dingin dan panas. Maka dibuatlah ini oleh Adam yang diajari oleh Jibril itu tentang pekerjaan keperluan kehidupan Adam. Berarti diajari terus ya? Ajari dalam kehidupan, orang nggak tahu apa-apa. Ya, lalu ditanamlah oleh Adam seperti gandum, padi, jagung, dan sebagainya. Kemudian dimasukkanlah gandum itu dan dibuatnyalah roti. Dan dinyalakanlah api lebih dahulu. Setelah sudah masak, maka disimpannya makanan itu pada suatu tempat. Dan berkata bumi kepada Adam, hai Adam, jika Allah memerintahkan kepadamu untuk mengantari makanan kepadamu, niscaya dapatlah hamba berbuat khidmat kepadamu, kata Jibril. Karena hamba terlalu kasihan melihat halmu dan hal keluargamu. Seperti ini. Setelah masak makanan itu dan Adam hendak memakannya, datanglah Jibril. Apa kata Jibril? Kata Jibril, jangan engkau makan dahulu roti itu. Nantikan dulu dia itu masuk kepada matahari. Nanti tenggelam matahari, masuk matahari ke bumi. Dan makanlah ya makanan itu bersama dengan istrimu Siti Hawa setelah masuk matahari ke bumi. Dibawalah makanan itu oleh Adam ke hadapan istrinya Hawa dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah sudah mereka makan, maka apa yang lebih dari mereka makan itu ditaruh dan disimpanlah ia oleh Siti Hawa itu pada suatu tempat. Dan seperti demikianlah rupanya, inilah yang sudah menjadi adat bagi segala perempuan dengan menaruh dan menyimpan. Demikian inilah sudah menjadi adat bagi menyimpan makanan yang berlebih itu pada suatu tempat penyimpanan. Sudah menjadi dari dulu pada. Setelah beberapa masa berlalu, maka datanglah tanda-tanda hitam pada dahi Adam. Semakin hari semakin besar tanda hitam itu, sehingga meliputi pada seluruh tubuh Adam, yakni menjadi hitam. Melainkan hanya mukanya yang putih.
yang belum menjadi hitam. Maka Nabi Adam pun sangatlah duka hatinya dengan rasa takut pada penyakitnya itu. Hirang. Hatinya berkata, yang datang pada badanku ini adalah penyakit yang jahat juga. Bagaimana perihalku menghilangkannya? Maka Adam pun berkata kepada Jibril, apa jua yang hitam pada tubuhku ini, dan hikmah apakah jua yang dijadikan oleh Allah Ta'ala atas hambanya ini? Maka sahut Jibril, hai Adam, hukum takdir ketentuan Allah atas dirimu itu, jika engkau hendak menghilangkan yang hitam pada tubuhmu itu, maka puasalah engkau sampai datang malam, jangan engkau makan dan minum. Maka Nabiullah Adam pun puasalah dia sehari semalam hingga sehari semalam dalam makan dan minum. Maka Nabiullah Adam pun puasalah sehingga datang masa paginya. Maka bagian-bagian tubuh Adam itu pun menjadi putih. Lalu turunlah Jibril kepadanya. Maka ujar Jibril, sehari ini engkau puasa lagi. Berarti syariat itu puasa. Setelah Adam puasa 1 hari dan malamnya juga puasa, maka sucilah, bersihlah tubuh Adam, hanya tinggal pusatnya yang masih hitam. Maka ujar Jibril, puasalah hingga cukup 3 hari, supaya yang hitam yang tinggal pada pusatmu itu menjadi bersih semuanya, habis hilang. Maka jadi putihlah seluruh tubuh Adam dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan puasa 3 hari ini, banyaklah orang-orang yang saleh pada umat belakangan ini mempuasakan 3 hari, yaitu hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 setiap bulannya. Ayyamul bid. Ayyamul bid. Untuk mensucikan tubuh dan diri dari dosa yang telah diperbuatnya, karena mengikut sunnah cara yang dijalani oleh Nabi Adam. Ada yang mengatakan ini namanya puasa putih. Itulah yang bayat tadi. Puasa pertengahan bulan. Pertengahan bulan. Berarti syariat Nabi Adam. Ya, gitu ya. Dan kepada Nabi Adam difardukanlah atasnya puasa 3 hari. Untuk Nabi Adam fardu pada setiap bulannya. Dan disebut 3 hari pada tiap-tiap bulan itu dengan istilah ayyamul bayat. Dan puasa ini difardukanlah hingga Nabi berikutnya yang sesudah ada alaihissalam, sudah Adam alaihissalam. Sedikit lagi ya, ada 45 baris lagi ya. Setelah Adam dan istrinya Hawa menetap tinggal di Sarandip itu, Adam pun dianugerahi anak pada setiap lahirnya. Anak itu 2 orang, lahir dua. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada masa Adam dan anak cucunya itu, perempuan-perempuan beranak sangat mudahnya waktu dulu. Dan berkembang anak keturunan pun terlalu cepat hingga banyak, dan nantinya pun
lambat hingga umurnya beratus-ratus tahun. Waduh ya. Tatkala anak-anak Adam telah berjumlah 10 orang, maka anak laki-laki yang lahir duluan itu duluan di atas dijodohkan ia dengan anak perempuan yang lahirnya mengiringi dirinya. Maka jadilah perjodohan anak-anak Adam itu dengan silang. Tidak sekaligus sama, enggak. Tidak berapa. Ya, tidak tidak boleh sekembar, enggak boleh. Tak boleh dijodohkan sekembar lahirnya. Demikianlah syariat perjodohan bagi anak-anak Adam waktu itu. Hingga berkembanglah banyaknya anak Adam, Nabi Adam, hingga sampai masa Nabi Sis. Seperti inilah cara penjodohannya anak-anak mereka. Antara jarak masa Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Sis adalah 2000 tahun. Waduh. Sis ini anak. Tapi jarak. Jauh Selama 2000 tahun ini yang mati hanya 5 orang juga. Karena pada seseorang mereka itu ada yang berumur 1200 tahun. Dan ada 1300 tahun umurnya. Setelah wafat Nabi Adam, maka umur pun ya semakin pendek. Dan kematian pun semakin banyak di dalam bumi ini. Salah kata datang diriwayatkan pada sisi lain. Halaman 17 sampai garis. Jadi Nabi Siti anak juga. Anak. Mulai itulah nanti keturunan daripada Sis itu ada di antara anak Adam itu ngarannya Mahlil. Setelah Sis meninggal, sedih Nabi Adam, dilahirkan lagi seorang anak ngarannya Mahlil. Itu akan datang ceritanya ya. Wallahualam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.